Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saya Suryadi dengan NIM 021001029. Kali ini saya coba untuk menyampaikan atau mempresentasikan tugas dari mitigasi bencana. Baik, langsung saja. Di sini ini data bencana banjir bandang di Lombok NTB pada tanggal 6 bulan 12 tahun 2021. Bisa kita lihat di sini ada laporan atau dari websitenya BPBD, di mana pada saat itu eh, terjadi di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 6 Desember 2021, eh, dengan total jumlah korban terdampak hingga 5.879 kakak atau 14.842 jiwa yang terdiri dari 4 kecamatan dan 33 desa. Sini juga bisa kita lihat dari dari berita kabar Bali dan Nusra, yaitu 44 rumah rusak akibat banjir bandang di Lombok. Ini dokumen yang saya ambil dari websitenya Antara News, Kompas, dan BPBD itu sendiri. Baik, mungkin pengertian dari mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana baik sebelum maupun setelah bencana terjadi. Mitigasi bencana juga sudah untuk bencana juga sudah diatur oleh undang-undang, itu nomor 24 tahun 2007 yang mengatur tentang penanggulangan bencana di Indonesia. Dalam UU ini juga bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, bencana yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam. Baik, Bu, eh, untuk ada beberapa hal sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana itu sendiri, di mana risiko bencana adalah potensi kerugian dapat terjadi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu akibat bencana. Dapat berupa, misalnya kalau untuk resikonya mungkin berupa kematian, luka, sakit jiwa, jiwa terancam, hilangnya rasa aman. Nah, seperti seperti itu mungkin Bu untuk untuk resiko-resiko yang ada di untuk bencana. Dan untuk kajian beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengukur risiko bencana itu sendiri. Yang pertama, jumlah korban jiwa, kerugian materi, luas wilayah terkena bencana, waktu frekuensi dan frekuensinya. Ah, Dan untuk berikutnya yaitu apa namanya untuk mitigasi dan rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana mitigasi upaya untuk mengurangi risiko bencana, rehabilitasi upaya untuk memulihkan sarana produksi, infrastruktur dan lembaga yang hancur atau tidak dapat dioperasi akibat bencana, sedangkan rekonstruksi upaya untuk membangun kembali prasarana sarana dan kelembagaan pada wilayah pasca bencana. Tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya serta tegaknya hukum dan ketertiban. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan baik itu pemerintah, eh, masyarakat itu sendiri atau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menanggulangi atau mitigasi bencana agar mengurangi risiko bencana itu sendiri. Mungkin ada beberapa yang sebelum terjadi bencana misalnya terjadi banjir bandang. Pertama, mungkin bisa melakukan penataan daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Dua, membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir. Yang tiga, mungkin memasang pompa dan penghalang ombak untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Tidak membangun rumah di sekitar bantuan sungai. Mungkin ini butuh dari apa namanya sosialisasi dari pemerintah itu sendiri. Dan yang kelima, gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, terutama pada saluran air atau selokan dari sampah. Nah, ini mungkin butuh kerjasama sosialisasi dari pemerintah daerah atau pemerintah desa kepada masyarakat wilayahnya eh, yang wilayahnya apa namanya di lokasi yang sering terjadi banjir. Terus yang keenam mungkin
menentukan lokasi banjir yang tepat untuk pengungsi, membentuk tim penanggulangan banjir di tingkat warga atau desa, 8 mengamankan berbagai dokumen penting seperti akte kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Merancang rencana penyelamatan dan komunikasi apabila banjir datang. Nah, ini sebelum terjadi banjir bandang. Nah, saat terjadi banjir bandang, kita juga bisa melakukan beberapa hal, yaitu mematikan listrik di dalam rumah dan hubungi petugas PLN untuk mematikan aliran listrik. Yang kedua, juga bisa segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Setelah itu, mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin. Sebelum pergi, pastikan rumah dalam keadaan terkunci dan aman untuk menghindari untuk menghindari kehilangan barang-barang di dalam rumah. Yang keempat, tidak berjalan atau berkendara di aliran banjir agar mencegah terseret oleh arus. Nah, ini saat terjadi banjir. Setelah terjadi banjir, ada juga berapa yang bisa kita lakukan atau kita selesaikan, itu segera membersihkan rumah dan halaman dari sisi air banjir, lumpur, dan sampah. Tetap waspada terhadap kemungkinan binatang seperti ular, lipan, tikus, kecoak, dan lain-lain. Yang tiga, gunakan antiseptik atau membunuh berbagai kuman penyebab penyakit. Yang keempat, segera gunakan persediaan air bersih untuk mengurangi risiko diare. Mungkin yang kelima, usahakan juga untuk selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan. Yang keenam, terus ikuti perkembangan informasi mengenai banjir dari media serta petugas sekitar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Untuk dari tugas ini, mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.